Jakarta, Joko Widodo. Siapa sangka pria berumur 51 tahun itu akan menjadi orang nomor satu di Jakarta. Jokowi, begitu ia disapa, telah berhasil menyihir warga ibu kota dengan gaya bertutur dan sikapnya yang unik. Dan tepat hari ini, mantan pengusaha kayu itu akan dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta. Bagaimana rekam jejak Jokowi menuju DKI 1? Jokowi mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada masa-masa injury time, yaitu pada hari terakhir pendaftaran Cagup dan Cawagup DKI tanggal 19 Maret tahun 2012 sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Bahkan, Jokowi baru mengumumkan wakilnya hanya beberapa jam sebelum mendaftar ke KPU DKI. Jokowi mendaftarkan diri sebagai Cagup DKI bersama wakilnya Basuki Cahayapurnama atau disapa Ahok. Pasangan yang kemudian dikenal dengan sebutan Jokowi Ahok itu maju karena diusung oleh PDIP dan Partai Gerindra. Rupanya, saat mendaftar sebagai Cagup DKI, ada yang tak disadari oleh publik kala itu. Jokowi, Ahok dan ratusan pendukung yang hadir ke KPU DKI saat itu, untuk pertama kalinya mengenalkan brand seragam kampanye mereka yang disebut sebagai baju kotak-kotak. Setelah lolos dalam tahap verifikasi KPU DKI, Jokowi Ahok kemudian secara resmi ditetapkan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI pada tanggal 10 Mei tahun 2012. Namun, pasangan yang dianugerahi nomor urut 3 ini tak mudah untuk merebut DKI 1. Tak main-main, karena ada 5 kandidat lain yang menginginkan kursi DKI 1. Salah satu rival terberat yang dihadapi Jokowi adalah pasangan Fauzi Bowo dan Nahrawi Ramli. Bagaimana tidak, pasangan incumbent itu memiliki semua sumber daya yang dibutuhkan untuk menang dan mempertahankan kursi DKI 1. Selain juga ada nama Alex Nurdin Nono Sampono, Hidayat Nur Wahid Didik Rahbini, Faisal Basri Biem Benyamin dan Hendarji Supanji Riza Patria. Sadar perlu usaha keras, duet pasangan muda ini tak menyia-nyiakan waktu yang disiapkan KPU DKI dalam putaran pertama Pilgub DKI, 14 hari masa kampanye putaran pertama, berhasil dimanfaatkan Jokowi Ahok untuk merebut hati warga ibu kota dengan grand desain kampanye, belusukan ke kampung-kampung. Dari selatan Jakarta sampai utara ke beberapa pulau di Kepulauan Seribu, tak dilewatkan oleh Jokowi Ahok. Bahkan, mereka lebih banyak berkampanye sendiri-sendiri untuk memaksimalkan waktu dan tempat kampanye. Saat masa kampanye itu, The Power of Kota-Kota, yang diusung Jokowi Ahok, berhasil menyihir warga ibu kota. Tiba-tiba saja menjadi demam bagi masyarakat DKI, sejak saat itulah Jokowi seolah menjadi idola baru. Bisa dilihat, meski masih sebagai wali kota Solo, Jokowi tak pernah sungkan untuk berbaur dengan masyarakat yang ingin menyalaminya, begitu pula rupanya yang selalu tersenyum bisa dengan mudah diabadikan warga dalam sebuah kamera. Kemudian, di saat hampir seluruh lembaga survei memprediksi kemenangan pasangan incumbent Foke Nara di putaran pertama Pilgub DKI, pada hari Rabu, tanggal 11 Juli tahun 2012, publik justru dikejutkan dengan hasil quick count pemungutan suara yang memenangkan pasangan Jokowi Ahok di putaran pertama Pilgub DKI. Hasil hitung cepat di putaran pertama, Jokowi berhasil mengalahkan Foke dengan selisih suara 7-9% di seluruh lembaga survei. Di antaranya adalah Lingkaran Survei Indonesia LSI Indobarometer, Saiful Mujani Research and Consulting SMRC, dan Jaringan Suara Indonesia JSI. Kontan saja, Jokowi hari itu menjadi Man of the Match, karena seluruh media nasional memberitakan Jokowi.
Meski hanya data quick count, tetapi data itu kemudian diamini setelah hasil rekapitulasi KPU DKI selesai di tingkat provinsi dengan perolehan akhir Jokowi mendapat 1.847.157 suara atau 42,6%, sementara Foke hanya meraih 1.476.648 suara atau 34,05%. Tapi karena tak ada yang meraih lebih dari 50% suara, maka Pilgub DKI berlanjut di putaran kedua. Head-to-head Jokowi vs Foke pun terjadi dan membuat persaingan makin sengit. Tak setenang putaran pertama, pada putaran kedua isu-isu yang digunakan sebagai senjata kampanye berkali-kali menghantam Jokowi. Meski ada juga isu yang menyudutkan Foke kala itu. Di antara yang paling keras menghantam Jokowi adalah isu soal SARA. Mulai dari selebaran gelap, spanduk SARA, bahkan pernyataan terang-terangan berbau SARA yang menyudutkan Jokowi Ahok. Beberapa kasus itu meski berlabuh sebagai laporan di Panwaslu DKI bahkan kepolisian, namun Jokowi selalu menanggapi santai isu itu. Kalau saya ditanya mengenai SARA jawaban saya tetap tertawa dan senyum-senyum, ujar Jokowi, 10/9, sambil tertawa. Gaya politik santun ala Jokowi ini dinilai sebagai strategi Jokowi untuk mengalahkan Foke. Jokowi bahkan tanpa diduga membangun akar kebagian bawah lapisan masyarakat terutama kalangan menengah dengan motor kampanye anak-anak muda. Dari tangan-tangan kreativitas anak muda itulah lahir model-model kampanye kreatif seperti game Angry Bird ala Jokowi, flash bomb sekitar 2.000 pasukan kota-kota di Bundaran HI, sampai kampanye video via YouTube. The Power of Kota-Kota, sekali lagi berhasil menyihir warga ibu kota. Pemungutan suara putaran 2 yang digelar tanggal 20 September tahun 2012, berhasil memenangkan kembali Jokowi atas Foke. Berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara, Jokowi meraih 2.472.130 suara atau 53,82%, sedangkan Foke meraih 2.120.815 suara atau 46,17%. Mantan wali kota Solo itu akhirnya ditetapkan oleh KPU DKI sebagai Gubernur DKI Jakarta terpilih bersama wakilnya Basuki Cahayapurnama. Tepat hari ini, Jokowi Ahok akan melangsungkan sumpah jabatan dalam pelantikan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 sampai tahun 2017. Sekian sekilas perjalanan Bapak Insinyur Joko Widodo, jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Terima kasih.